Seiringlah balam dengan merbah, merbah babui tigo gayo. Seiringlah salam dengan sembah, sambutlah salam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal zikrillah wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada detik sekarang ini kita masih diberinya nikmat yang tak terhitung-hitung banyaknya, terutama sekali nikmat umur, nikmat sehat, dan yang paling utama adalah nikmat iman. Kalau tanpa nikmat umur, bisa kita hadir pada malam hari ini? Tidak. Mungkin kita lah berada di alam barzakh. Mungkin tahun dulu, bulan Ramadan tahun dulu, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa bersama-sama dengan ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Namun di bulan suci Ramadan tahun ini, ada yang 2 bulan sebelum Ramadan, ada yang 1 bulan sebelum Ramadan, bahkan ada yang 2 hari sebelum Ramadan, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan kita lah malam yang ke-25 pada malam hari ini masih diberinya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih sempat hadir bersama-sama di malam hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Piyo kita disuruh berselawat kepada Nabi. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, apakah Allah salat? Tidak. Ketika Allah menyuruh kita untuk membayar zakat, apakah Allah bayar zakat juga? Tidak. Ketika Allah menyuruh kita haji dan umrah, apakah Allah pergi naik haji dan umrah juga? Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat sudah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan nanti di padang mahsyar miliaran bahkan triliunan umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mulai dari umat manusia pada zaman Nabi Adam sampai minin, sampai kiamat nanti, dikumpul ke seluruhnya triliunan umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kita menunggu pengadilan Allah dibuka. Kita masuk surga atau masuk neraka? Nyado nak dibuka pengadilan waktu itu. Maka didatangkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umat beliau. Bertanyalah malaikat, "Ya Rasulullah, dari sekian banyak umat manusia sini, mana kayo tahu mana umat kayo yang nak kayo bagikan syafaat itu?" Mudah, kata beliau, sama dengan mencari kuda putih di antara kuda-kuda yang hitam pekat. Apa yang putih itu? Cahaya yang keluar dari dalam diri kita. Apa yang bercahaya itu? Itulah bekas anggota wudhu kita. Muka kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita bercahaya di padang mahsyar. Maka dari jauh Nabi dapat ngima cahaya itu. Itu umatku yang nak bagikan syafaat. Maka untuk itu, mari kita selalu menjaga wudhu kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan adik-adik atau anak-anak kami yang mengisi buku agenda, judul ceramah kita pada malam hari ini yaitu Hablum minallah, Hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Piu duonya buya, karena tidak bisa dipisahkan. Kalau hubungan dengan Allah baik ilu,
hubungan dengan sesama manusia ida rusak amal kita. Kita dibangkit nanti kata Nabi uhang yang bangkrut kalau sesama manusia ida hidup hubungan. Kalau dengan sesama manusia lah hidup hubungan dengan Allah ida, amal itu akan tertolak. Maka pada malam hari ini yang pertama hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah, itulah mulai dari awal Ramadan dulu, kitalah sama-sama berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Lah 24 hari dengan sahih ni kan, kita menahan lapar bukan karena ada yang tak dimakan, banyak makanan rumah, tapi kita sanggup menahan lapar. Kita menahan haus lah 24 hari dengan sahih, bukan pula karena kekeringan, banyak air rumah, tapi kita sanggup mampu untuk melaksanakan itu. Maka dikatakan puasa itu adalah untuk Allah. Uhang yang berpuasa, uhang yang paling dekat dengan Allah. Piun itu karena Allah tak ada makan, kita tidak ada makan siang. Allah tak ada minum, kita tidak ada minum. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kita juga menjaga hawa nafsu kita pada siang hari. Maka ibadah puasa ini ibadah yang langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah 24 hari kita menahan puasa, kita puasa, tentu kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyo piyo. Iyo. Mudah-mudahan puasa kita yang 24 hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan puasa, apalagi 10 hari terakhir ini, kalau Nabi ngatu itu, Nabi mencontohkan, beliau mengencangkan ikat pinggang dalam arti bersungguh-sungguh dalam ibadah, memperbanyak amalan-amalan di akhir Ramadan. Apa yang harus kita perbanyak? Yang pertama yang harus kita perhatikan tentu peningkatan kualitas salat kita. Sebelum salat sunat, tentu salat wajib dulu kita perhatikan. Mungkin sebelum ini sering kita dado berjamaah dalam masjid. Untuk 10 terakhir, mari kita berusaha sekuat tenaga menyempatkan waktu untuk hadir di dalam masjid untuk salat berjamaah. Piun itu karena Nabi ngato serigala, kata Nabi, akan menerkam kambing yang sendirian. Serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Artinya iblis, syaitan akan mudah menggoda uhang yang sembahyang suhe-suhe rumah daripada sembahyang berjamaah di dalam masjid. Mana contoh? Misal kata tadi salat zuhur, kayu dah sempat datang ke dalam masjid, kayu salat suhe-suhe rumah. Sebelum kayu takbiratul ihram, dah ada kayu ingat apa-apa. Kayu nak sembahyang lah. Tapi ketika kayu takbiratul ihram Allahu Akbar, maka masuklah iblis menggoda, membisikkan sesuatu dengan kita. Akhirnya lupa kita dengan jumlah rakaat. Pio karena iblis lah mengganggu kita. Karena kita sembahyang suih-suih, ingat petang cagi dah kuiluk dah jadi baru kau gagu pukul. Petang cagi dah kuiluk dia jadi ke samba atau gulai ga buyar pikiran kita, akhirnya lupa dengan jumlah rakaat. Ajin kayo pun itu, ajin lupa dengan jumlah rakaat, padahal tingkatan khusyuk yang paling rendah dalam salat adalah ingat dengan jumlah rakaat. Ingat kita jumlah rakaat dalam salat itulah termasuk khusyuk. Tapi tingkatan yang paling rendah, pio karena lagi banyak yang salat jumlah rakaat pai lupa. Ini 4 apa 3? Ini 3 apa 4? Padahal kita sedang salat. Lupa jumlah rakaat. Kalau terjadi model itu mana teh? Tegak situ langsung salam, aku ada jalahi. Mana teh?
Kalau terjadi hal yang demikian, kita yakinkan. Kalau yakin kita 3, tetapkan 3. Kalau yakin dengan 4, kita tetapkan 4. Setelah kita tayat akhir Hamidum Majid, biasanya kita kan salam. Ini tidak usah salam, tidak salamlah, tapi kita melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian kita duduk dulu baru kita salam. Piyo ada sujud sahwi karena Allah tahu manusia itu mudah digoda oleh iblis. Iblis itu doa cuma sebuah lah. Kalau kita manusia kan banyak doa. Yang nanam cabai minta cabai maknya mahal. Dengan nanam kubi minta kubi maknya mahal. Dengan berdagang minta dagangan maknya laris. Dengan nahu emas banyak minta emas maknya mahal lagi. Yang tidak nahu emas minta emas maknya turun. Masa mogo lah beli. Macam doa kita. Tapi kalau doa iblis cuma sebuah lah. Jadi banyak doa iblis. Apa doa iblis? Ya Allah, oleh sebab engkau keluarkan, engkau usir aku dari dalam surga, maka kabulkan satu permintaanku ya Allah. Apa itu kata Allah? Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Iblis umurnya panjang sampai hari kiamat, ya dua terus mati-mati. Aja kayak dengar iblis domo malam masjid innalillahi. Tidak kan? Berarti iblis panjang umurnya. Lah panjang umurnya sehat pula. Aja kayak dengar iblis sakit. Kayak jangan no lah tu jangan ngok iblis. Piyo iblis lah kalau memang ada 3 hari ada akan aja kayak dengar. Berarti iblis itulah panjang umurnya sehat pula. Apa gawainya iblis ini? Itulah menyesatkan kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Iblis tak bisa kita tuntut di akhirat nanti. Ya malaikat sebenarnya aku dulu agi hidup di dunia, iluk kelakun boh sembahyang gara-gara iblis ngodaku, maka buat ketinggalan sembahyang. Jadi mana kata malaikat? Hukum iblis gara-gara nyo aku dah sembahyang. Apa je kata iblis? Aku kan sekedar membisik, kata iblis. Aku dah ada aku melakukan. Aku sekedar membisik. Pilih kau buluhun. Tak bisa kita tuntut. Ajin kayak dengan iblis ditangkap KPK karena korupsi. Tidak ya? Yang ada ditangkap korupsi itu uhang. Uhang yang melaksanakan korupsi, melakukan korupsi karena digoda oleh iblis. Iblisnya ada korupsi, cuma menggodalah gawian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, piyo salat yang harus pertama kita perbaiki karena Nabi mengibaratkan, kata Nabi, fungsi salat dalam Islam sama dengan fungsi kepala dalam tubuh. Apa fungsi kepala dalam tubuh kita? Orang yang tak ada kakinya lagi bisa hidup, lagi. Orang tak ada tangan lagi bisa hidup, lagi. Orang yang tak ada mata lagi bisa hidup, lagi. Pernahkah kita melihat orang lempuh lembuku kita tak ada kepala? Tidak, kan? Itulah pentingnya fungsi salat dalam diri kita. Kemudian apa lagi yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 malam terakhir? Yang pertama tadi salat wajib dan salat sunat kita perbaiki. Yang kedua adalah sedekah, memperbanyak sedekah. Karena Nabi ngata sebaik-baiknya sedekah, infak, wakaf adalah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Karena sedekah itu kata Nabi dapat menghapus dosa seperti air memadamkan api. Contoh masjid kita ini kayak sekali sudah bangsa Ansur kan dulu. Tentu banyak orang tua kita, saudara kita yang berwakaf untuk masjid kita ini. Tetapi di bulan Ramadan tahun ini mereka sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Apakah agi ada pahala untuk orang itu? Agi namanya amal jariah. Sembayang Isah tadi berapa orang kita sembayang Isah? Berapa banyak makmum galu-galu? Anggaplah ada 50 orang atau lebih, kan?
50 itulah dikali ke 10 piu kalau di bulan suci Ramadan. Pahala itu dikirim untuk orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Piu kirim untuk orang itu, itulah namanya amal jariah. Jangan nanti bila kita mati, orang sebelah dapat kiriman pahala dan pahala, kita yang mendapat kiriman dosa dan dosa. Namanya dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Kalau amal jariah, sedekah kita untuk masjid, kita ajarkan ilmu agama untuk orang lain, pahalanya terus mengalir. Kalau dosa jariah juga demikian, terus mengalir dusun walaupun kita telah meninggal dunia. Apa yang termasuk dosa jariah itu? Yang pertama, yang haram kita kata halal, diikuti oleh orang lain, maka kita terus kita dapat dosanya. Apalagi mengajarkan ilmu sesat. Kita aja orang main judi, kita aja orang menamna penyakit, kita aja orang main judi online. Selama lagi orang gawe itu, selama itu pula kita terus mendapat kiriman dosanya. Kemudian apa lagi? Menggeser pembatas tanah, baik dalam umur, dalam sawah, baik dalam ladang. Inilah jelih di benda mentahu situ, dipasang je luang situ, ini nyo mentahu. 2 minggu hadu pergi ke ladang, pergi ke umur tak, je luang lah langkah hadu 20 hari kiri. Selama tanah itu lagi dipakai oleh orang tersebut, oleh anaknya, cucunya, keturunannya, selama itu pula dosa terus mengalir untuknya walaupun nyolah meninggal dunia. Yang seterusnya apa lagi yang termasuk dosa jariah? Hasil korupsi. Hasil korupsi kita bawa balik rumah tangga kita, kita benar rumah, kita beli motor, kita beli pakaian untuk anak-anak kita. Selama rumah itu lagi ditempati, selama motor itu lagi dipakai, selama pakaian itu lagi dikena, selama itu pula dosa terus mengalir untuk kita walaupun kita lah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa lagi yang dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan suci Ramadan? Yaitu memperbanyak doa. Doa adalah permintaan, ngatur kehendak hati kita dengan Allah. Minimal dalam sehari semalam kalau kita melaksanakan solat 5 waktu, minimal 5 kali sehari semalam kita ngatur kehendak hati kita. Nyinyen kita kan, ngatur kehendak hati dengan Allah. Mulai bangkit pagi ni, solat subuh kita minta dengan Allah. Lah siang akhir solat zuhur kita minta itu juga dengan Allah. Lah petang akhir solat asar minta itu juga, maghrib itu juga, isya itu juga. Itu yang kita minta secara berbalik-balik. Apakah Allah bosan? Apakah Allah bengih dengan kita? Tidak. Bahkan Allah senang dengan orang yang boh minta, boh nangis ketika sujud, boh minta. Senang Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, kata Allah, niscaya akan kuberikan. Bila waktu kita minta yang pas, yang mustajabnya. Yang pertama, ketika sujud dalam salat. Ketika sujud dalam salat, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya? Beliau menjawab, ketika mereka sujud di dalam salat. Pio di waktu sujud itu, sebelum kita duduk pula di sujud terakhir, kadang-kadang kita kan sering kita basuh imam lama aja situ juga kan, dibanding sebelum lama imam sujud. Pio kalau di situ adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Pio dikata mustajab waktu sujud. Dalam tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala kita. Dalam tubuh kita ini yang paling terhormat adalah kepala. Tetapi sewaktu kita sujud dalam salat, kepala kita sama rendahnya dengan telapak kaki.
Apa yang patut kita sombongkan? Apa yang patut kita banggakan? Kita sujud kepada Allah dalam salat sama rendahnya dengan telapak kaki. Kita berbisik kepada tempat sujud, terdengar sampai ke langit yang ketujuh. Luar biasa. Suara apa yang paling garing, paling keras di dunia? Dadu nggak sampai ke langit yang ketujuh. Tapi ketika kita sujud dalam salat, kita berbisik ke tempat sujud, terdengar sampai ke langit yang ketujuh. Kita datang untuk salat kan kita datang dengan membawa dosa. Jak lumah tegen nak pergi sembahyang dalam masjid, yang kita mau itu dosa. Dosa yang kita mau. Sewaktu kita salat, maka dosa itu Allah letak di atas bahu kita dengan di atas kepala kita. Sewaktu kita rukuk dan sujud, dosa itu jatuh berguguran. Maka kita sempurnakan rukuk dan sujud kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hubungan dengan sesama manusia. Tentu yang pertama kali kalau dikata hubungan dengan sesama manusia, tentu hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Setiap kita belum tentu menjadi ayah dan ibu, tetapi setiap kita sudah pasti menjadi seorang anak. Durhaka kepada orang tua bukan hanya membentak, melawan, memukul, menolak keinginan orang tua, tetapi tidak kita musulkan doa apa ke dia hitungun juga termasuk durhaka kepada orang tua. Kita masuk kita kecil, kita ditimang, disayang. Waktu kita bekerja banting tulang untuk kita sampai kita dewasa. Lah dewasa kita lah punya jabatan pekerjaan, orang tua malah kita lupakan. Kadang-kadang jangankan menjenguk orang tua kita, ingat baik itu indah. Apalagi waktu kita yang sudah meninggal dunia, mereka butuh doa dari anak yang soleh. Karena orang yang telah meninggal dunia, ada 3 hal yang sangat dirindu kepada anak-anak beliau yang masih hidup. Waktu kita terbaring di dalam kubur berbantalkan gumpalan tanah, ada 3 hal yang sangat beliau rindu terhadap kita yang masih hidup. Yang pertama, doa dari anak yang soleh. Yang kedua, sedekah, wakaf, infak atas nama beliau. Yang ketiga, melanjutkan perbuatan atau pekerjaan baik yang beliau lakukan semasa hidup terhadap orang tua kita. Kemudian terhadap sesama muslim, terhadap orang lain, jangan sampai kita termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi. Sewaktu itu Nabi berkumpul dengan para sahabat. Batuilah Nabi, wahai sahabat, siapa dengan tahu, kata beliau, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Ada sahabat yang kata, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat nanti itu orang kayu, tapi bangkrutnya do kena hipeng, jado kena modal, itu hanya bangkrut ya Rasul. Salah, kata beliau. Ada puluh sahabat yang kata, orang yang nahu kekuasaan jabatan ya Rasul, kemudian mereka dilengsarkan. Dadu megah jabatan, itu hanya bangkrut ya Rasul. Salah, kata beliau. Lalu siapa orang yang bangkrut itu? Nabi mengatakan, nanti di akhirat, kata beliau, akan dibangkitkan orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang dibangkitkan di akhirat nanti dengan membawa pahala yang sangat banyak. Pahala salat, pahala puasa, zikir, haji, umrah. Banyaknya nahu pahala. Nyo dipersilakan berjalan menuju ke dalam surga. Sewaktu berjalan menuju ke dalam surga, datang lauhang ini 5 orang. Ya malaikat, sedang nak ke mana tu itu kan? Beliau itu nak masuk surga, beliau banyak amal cagen ya malaikat. Kami nak protes, kata orang ini. Apa yang mereka protes? Beliau ini semasa hidup dia di dunia dulu
Agi banyak utang sudah ke kami. Sudah pinjam kipeng kami. Sudah ada henti. Kemudian meninggal sudah. Akhir ini kami datang ya malaikat, kami minta ganti uang kami minta hutang yang beliau pinjam dengan kami. Ngadulah malaikat dengan Allah. Ya Allah, mana caranya ini? Mana ngambil kipeng ini kan? Mana cara, mana solusi ya Allah? Apa kata Allah? Ambil pahala salatnya. Ambil pahala salatnya, bagi kau hang itu untuk pemayu tiang. Ambil pahala salatnya. Berjalan puluh menuju ke dalam surga, 30 orang lagi 3 orang. Ya malaikat, kami nak nagih janji yang belum beliau tepati. Kami dah ada rela, kami dah ada ridho. Akhir ini kami minta janji itu ya malaikat. Apa kata malaikat? Ngadu pula malaikat dengan Allah. Ya Allah, mana cara ambil pahala solat bagi kain? Pahala solat lebih ya Allah. Dia ada nak pahala solat sudah mayu utang tegian. Ambil pahala puasa pula. Laba ambil pula pahala puasa berbagi pula ke orang ini. Lalu wak solat gelahi puasa lah sudah. Berjalan pula menuju ke dalam surga, 30 orang lagi. Ya malaikat, tu ini waktu masa hidup dulu sudah fitnah ke kami. Macam-macam je sudah ngatur ke kami. Mana ngededak sudah fitnah ke kami. Akhir ini kami datang ya malaikat, kami minta keadilan. Kami dah do ikhlas, kami dah do ridho, karena kami lah sudah fitnah, sudah penjahit ke kami. Ngadu pula malaikat dengan Allah. Mana cara ya Allah? Ambil pahala puasanya. Pahala puasa lebih juga ya Allah. Tapung lagi pahala zikirnya. Ambil pahala zikirnya pula bagi kau ini. Akhirnya habis galau-galau pahala itu, jadilah orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengingat waktulah 8:30. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.